Jangan lupa untuk rebut giveaway buku yang ditandatangani langsung oleh Raditya Dika. Di toko aja nggak ada loh yang Raditya Dika tanda tangannya pakai spidol pink. Hanya ada di Sofina Vitos. Jadi tunggu sampai akhir episode ini. Nanti di kolom komen akan ada pertanyaannya. Jawab sebaik mungkin dan nanti akan diundi siapa pemenangnya. Setiap episode akan ada 2 buku yang dibagikan. Siap memperebutkan buku Timun Jelita? Sebelum kita mulai ya, lo gue kasih kegiatan dulu ya. Jadi buku terbaru Timun Jelita ini yang tahun lalu dibilang gue gak akan nulis buku. Betul. Gue gak akan nulis buku. Betul. Ini tayangannya. Oke, buku rehat dulu. Buku gak dulu sih. Kau tanda tangan. Oh gitu? Ya. Oh, sempat ngomong di sini ya? Sempat. Aku mau kasih giveaway buat teman-teman yang nonton ini. Nanti aku kasih pertanyaan kuis. Jadi nanti tanda tanganin ya. Oke, nanti aku tanda tangan. Mau sekarang mana nanti? Boleh sekarang kalau ya? mau juga boleh lah. Siap. Nih. Jadi nanti kita akan bertanya, kenapa lah kawan ini katanya, aku nggak ada ide, aku sibuk banget nih nggak mau nulis buku. Iya lagi, bener lagi. Tiba-tiba datang tahun ini, datang bawa bukunya, laku pula, pre-order 10.000, entah apa ini si abang ini, ya kan? Jadi kan pasti teman-teman juga pengen tahu, kita undang lagi. Siap. Raditya Dika Angkasa Putra Murwani Nasution. Siap, halo semuanya. Tepuk tangan dulu dong, Siap. Terima kasih. Akhirnya setelah buku-buku yang bertema hewan-hewan, ubur-ubur, koala, segala macam, dia vegetarian guys tahun ini. jadi dia bicara timun. Iya, jadi sayur-sayuran sekarang betul. Jadi tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan ya. Tapi kan timun nama tokoh kan, si akuntan freelance, iya, akuntan kan, freelance. Sebenarnya aku baru sadar bahwa si buku baru ini itu nama sayuran ketika waktu lagi minta follower milih cover buku mana yang bagus. Oke. Kan kita ada 2 opsi. Yeah. Jadi teman-teman dari penerbit Gagas Media ngasih 2 opsi. Terus minta tolong follower pilihin pakai polling. Yeah. Keluarlah satu yang ini, satu lagi mukanya Timun sama si Jelita, which is Timun Jelita ini, yang orang salah kaprah kirain Bang kok dari Tuan Kamil, bukan itu. Emang mirip? Gak tahu. Lu masih ada gambarnya nggak? Ganti gua mau kayak di IG ada di IG. Boleh tayangin aja. Okay. Tapi bukan Ridwan Kamil. Tapi bukan, iya. Tapi semacam mirip. Iya. Ada yang bilang Kim Jong Un. Ada. Karena kan dari samping kan. Oke. Mirip ini gitu. Dan paling banyak tuh milih ini, yang cover ini. Nah, yang bikin aku lumayan terkejut adalah banyak yang ngomentarin judulnya, karena itu pertama kali di dalam cover dikasih lihat judulnya. Iya. Baru pada bahas, Bang kok sekarang sayuran, bukan hewan lagi. Nah baru sadar betul. Jadi emang nggak didesain. Ini nggak didesain, nggak dipikirin kayak misalnya, oh selama ini gue bikin buku pakai judul hewan. Sekarang sudah waktunya bikin novel fiksi, gue mau pakai tumbuhan. Nggak dipikirin sama sekali. Atau mungkin di usia 40 aku akan lebih banyak makan berbasis plant-based gitu nggak ya? Biar jarang konstipasi. Tapi ya sebenarnya nggak dipikirin sama sekali. Kebetulan memang nasib membawa buku ini menjadi tumbuh-tumbuhan. Karena waktu itu emang lagi nyari nama tokoh. Dulu kan pernah bikin Malam Minggu Miko. Itu lucu tuh, Malam Minggu Miko. Pengen bikin nama tokoh yang orang 40 tahun, akuntan. Namanya apa ya yang lucu. Di antara semua nama kepikiran, entah kenapa ini juga nggak tahu. Tiba-tiba kepikiran Timunnya nggak tahu kenapa gitu. Nggak tahu. Dan pas nulis itu udah mikir ada akuntan freelance kan? Iya. Kan ini kan fiksi kan? Iya. Jadi si cowok berpikir dulu saya pernah punya cita-cita gitu kan ya ceritanya, premis awalnya itu. Terus ketemulah si Jelita lalala, kita nggak akan spoiler di sini ya. Itu. Tapi nggak, nama itu tiba-tiba muncul pas hari keberapa penulisan? Nah, ini sebenarnya ini kan soal band. Band sepupuan, satu tua, satu muda. Tadinya judul awalnya itu Sumarsono and Friends. Sumantri ya? Sumantri and Friends. Oh, di Gor itu teman-temannya banyak ya, Gor Sumantri. Bahkan satu lagu yang kita kan ada lagunya, ada 4 biji di Spotify and the Gang tuh. Lagu pertama tuh judulnya Sadar Sendiri.
yang kita produce ya, maksudnya lagu pertama kita produce ada sendiri. Nah itu produsernya masih ngasih nama Sumantri lagu 1 di file itu. Karena as the project goes on, namanya memang Sumantri. Nama bandnya itu Sumantri and Friends. Karena pengen nyari bapak-bapak yang punya band namanya pakai Andre Taulani and Friends kan. Ini Sumantri and Friends. Tapi lama-lama mau nyari nama yang lebih unik lah gitu, yang orang mungkin masih asing di kuping, akhirnya Timun gitu. Kamu nggak lagi kepikiran apa makan nasi timbel gitu tuh? Sama sekali. Kenapa ya? Coba kau ingat-ingat dulu ya? Bang. Coba dulu Bang. Katanya penulis lain kepengen tahu soalnya. Katanya Anissa, istriku, tahu nggak kenapa Timun kepikirannya? Kenapa? Karena aku memang kebetulan lagi suka makan bebek caroknya Muslim. Ada timunnya? Ada. Hampir tiap malam. Tapi kan kenapa nggak bebek jelita? Iya kan, makanya. Kenapa timunnya yang kau ingat kan gitu tahu, ya? Atau nasi jelita gitu. Sambal nggak tahu. Tapi itu katanya Anissa. Mungkin di bawah sadar kamu. Timun ini enak sekali ya. Gitu. Iya. Nah kebetulan memang aku nggak doyan banget timun. Jadi kayaknya di bawah sadar. Ini bebek dimakan nih, terus timunnya disampingin. Jadi kayak ini timun. Timun gitu, nggak tahu juga sih. Bisa juga ya. Iya. Pokoknya tiba-tiba pas mikir timun kayaknya, gitu nggak? Aha moment. Belum. Sampai akhirnya nemu kata sifatnya. Yaitu? Jelita, cantik. Timun jelita. Iya. Timun kata bendanya udah dapet nih. Iya. Kata sifatnya apa? Karena kan kalau dua kata benda sama kata sifat tuh jadi lucu aja gitu. Juxtaposisinya. Iya. Jadi namanya apa ya? Timun apa ya? Jelita kali ya. Karena cewek kan ada yang namanya Jelita. Jadilah Timun Jelita. Ini nama ceweknya Jelita, which is umurnya 21, 22. Timun umurnya 40. Mereka ngeband lah sepupuan gitu. Jadi waktu awal nulis namanya masih si Sumantri, si akuntan ini. Waktu masih berupa project. Jadi project itu artinya aku nggak tahu kan, aku bilang tahun lalu nggak tahu bakal nulis buku kan? Enggak. Betul sama sekali. Enggak, kau bukan bilang nggak tahu bakal nulis buku. Aku nggak mau nulis buku. Buku nggak nulis. Nggak akan nulis buku kan? Iya. Itu masih kepegang sampai di bulan Wait sebentar, Juli. Kita ketemu Desember tahun lalu persis sekitar tanggal sekian juga. Iya. Itu kapan? Pas pulang ke Jakarta kah? Udah sempat ulang tahun kan di sini? Ulang tahun, pulang ke Jakarta, lalu tiba-tiba grup WA anak-anak di grup parents. Ada yang bilang kita mau bikin band untuk International Day. Ada parents yang bisa main musik nggak? Tolong kasih tahu di grup WA nama dan posisi yang diinginkan. Lalu saya sebagai orang yang dulu bermusik punya motivasi manggung di sekolah anak supaya anak nonton dan papa berani, aku juga berani. Itu motivasi awal. Itu motivasi mulianya itu. Lalu gue tulislah di grup WA Raditya. Gue biar berasa jadi Raditya Dika. Terus. Bener lagi. Raditya strip gitar. Lalu ternyata banyak yang menyambut. Siapa jadi bass, jadi gitar dan jadi vokal dan lain-lain. Latihan band pertama itu sekolah internasional, isinya orang internasional semua, nggak ada yang kenal saya siapa. Jadi begitu. Nggak ada yang tahu kamu Raditya Dika maksudnya? Iya kayaknya sih nggak kenal ya, karena begitu masuk penyanyinya kan orang Brunei itu. Dia nanya parents or staff, dia bilang parents. bukan staff. Karena kan pakai sendal, pakai celana pendek kan, pakai Crocs, kan. Parents or staff. Parents. Mau main band, dia bilang. Iya mau main band. Pakai bahasa Inggris, orang Brunei. Basisnya orang Korea. Gitu? Iya, basisnya orang Korea. Terus siapa-siapa lah gitu. Akhirnya kita manggung. Ternyata ya Mbak ya, aku pas manggung di sekolah anak itu, membangkitkan hasrat yang dulu udah dikubur rapet-rapet gitu. Ke musik. Iya, musik itu aku udah berkata pada diriku sendiri, aku tidak akan main musik lagi. Karena nggak tahu arahnya mau kemana, mendingan gue nulis apa segala macam. Kayaknya orang nggak peduli juga kalau main musik. Dulu kan ngeband kan. Terus habis itu udah kukubur. Begitu manggung lagi di sekolah anak, ini tuh rasanya tampil bermain musik. Selama ini mungkin kamu hanya latihan, jarang tampil ya. Jadi band yang bahkan latihan, udah jual gitar udah. Iya benar. Zaman-zaman itu ya benar. Band latihan, tapi nggak pernah tampil. Kalaupun tampil juga, gitu kan. Apa sih gitu. Ya itu membangkitkan hasrat lagi, les gitar lagi. Ya itu aku ikutin lagi. Tuh di Instagram. Les gitar lagi. Terus ada
hunting gitar ini di mana nanya. Iya di DM Mas Pongki. Iya, itu belum keluar tuh buku di situ. Belum. Jadi bener masih pure, aku mau cari gitar ini, Iya. aku mau cari gitar ini. Nah, udah itu aku manggung di acaranya Yono Bakri. Oke. Aku main musik di sekolah. Terus aku belajar jazz lagi, belajar lagu-lagu jazz lagi. Terus aku berpikir, Mbak, aku kalau selamanya bawain lagu orang, kok rasanya beda kayak aku ngelihat musisi tampil bawa lagu sendiri. Kayaknya kalau mau seru waktu itu argumennya, kalau mau seru nih, kayaknya bikin lagu kali ya gitu. Nah, masalahnya aku dulu pernah sempat iseng-iseng bikin lagu, tapi kan nggak pro ya, nggak profesional. Ikut kelas songwriting. Ada di Udemy, di studio, ada berbagai macam tempat lah. Total ada sekitar 4 sampai 5 kelas. Tahun berapa itu ikut kelas Baru songwriting? ini. Oh, gara-gara mau bikin lagu sendiri, ikutin lah si Udemy Udemy.com. Sibuk tuh di situ. Studio, iya. Sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi, sebelum tidur selalu ikut kelas. Sejam, 2 jam. Oke. Habis itu nulis lagi, nulis buku, nulis lagu ya. Nah, ini lucunya nih. Lagu udah ada, udah jadi, aku mau keluarin gak pede. Karena siapa Raditya Dika tiba-tiba bikin band, tiba-tiba bikin lagu. Maka aku perlu benang merah yang untuk menghantarkan. Melegitimasi bahwa Radit ini project Radit. Iya. Apalagi kalau bukan buku, karena aku dikenal orang sebagai penulis. Astaga, lu jadi masih lagu bisa dulu. Pede? Lu masih bisa nggak pede jadi orang? Nggak pede banget, nggak pede. Masa ya? Oke, terus. Iya. Jadi gimana cara menyajikannya? Iya, gimana supaya orang ngerasa bahwa ini project bener. Maksudnya artinya gue percaya nih gitu. Ya udah, akhirnya aku balik jadinya. Jadi orang pikir, ini banyak yang review lagunya Timun Jelita bilang, gila Raditya Dika marketingnya, dia ngeluarin di Spotify buat jual bukunya. Sebenarnya kebalik itu. Lagunya jadi dulu. Baru aku berpikir mau buat cerita. Iya. Nah, cerita itu konteksnya nulis ya. Ini lagi-lagi belum buku nih. Karena aku bilang aku nggak mau nulis buku. Nggak mau nulis buku. Yeah. Oke, sebentar. Ini timeline udah bulan apa nih di 2024? Gue nggak bisa nih ngebayangin tanpa timeline. Maret kali ya? Maret, April, Mei, Juni. Maret. Juli. Ya, Juli Agustus lah ya. Baru sih. Astaga, baru 6 bulan. Yang lalu terpantik betul. Untuk dibuatkan buku. Betul. Oke, lanjut. Betul, oke. Nah, tapi itu belum buku kan? Belum. Aku baru bilang itu cerita kan? Iya. Tadinya aku mau bacain cerita itu di sambil YouTube. Manggung. Oh iya. Kayak cerpen-cerpenku. Ya, aku ikutin tuh. Aku udah ini, siapa yang mau denger? Gue daftar, dengerin. Iya, itu. Nah, tadinya mau itu. Oke. Tiba-tiba yang tadinya cuma 1 cerita, 2 cerita, 3 cerita, keasikan jadi ada 8 cerita soal si Timun Jelita ini. Ngobrol lah sama penerbit Gagas Media. Aku pertama kali kan buku diterbitin sama mereka. Ya. Ngobrol, masih seru gak sih buku? Masih, kok gue kayak gak punya hasrat nulis lagi ya. Kenapa gue lagi punya? Terbitin di kita, kata mereka gitu. Ya iyalah ya. Iya kan? Terus kayak, ya udah baca dulu deh, dulu. Mereka setuju, kita meeting. Ya udah akhirnya jadilah buku Timun Jelita ini. Sebenarnya buku ini lahir dari lagunya. Sebenarnya itu. Jadi memang aku bikin buku ini benar nggak ada niat, betul. Tapi demi lagu itu bisa diantarkan dengan baik, maka aku nulis. Inilah lagi. Pramusajinya. Betul. Gitu. I see. Dan jadi keikat semua kan jadinya. Oh, ada di buku bunyi, di lagu bunyi gitu. Gitu sih. Lu nggak sadar kalau ketika itu terjadi, terjalin dan terrajut, itu adalah marketing yang powerful sekali. Lu nggak ngerasa bahwa seperti teman-teman follower lu pada bilang kan, oh gila nih marketing, S3 nih marketingnya, S4. Tapi kan, aku kan udah lama ya di sosial media ya. Aku udah lama di sosial media. Lalu peganganku untuk pemasaran tuh cuma 1. Apa tuh? Yang which is nggak semua orang ngeh bahwa di sosial media cara pemasaran yang baik itu apa. Semua pemasaran di sosial media, currency-nya adalah conversation. Coba ulang, semua? Currency, kurs. Kenapa orang mau ngomongin kita? Iya. Nilai tukar ya. Nilai tukar. Kenapa orang mau bicarakan kita? Oke. Semua currency? Currency dari marketing di sosial media adalah conversation. Mereka mau bicarakan kita. Karena mereka bisa bikin percakapan dari kita. Percakapan dari kita atau percakapan tentang kita? Percakapan tentang kita. Oke. Yang karena kita percakapannya ada, maksudnya gitu. Gara-gara Raditya Dika, terus orang jadi ngomongin di luar dari sosial media apa di sosial medianya? Di sosial media. Oh, dia ini loh, dia ini gitu-gitu maksudnya.
Maka kita harus selalu kasih amunisi untuk orang membicarakan kita. Oh, diempanin. Ya, makanya Timun Jelita aku selalu cerita manggung di sekolah anak. Sekolah anak. Itu jadi currency. Tahu nggak, Radit tuh manggung di sekolah anak, makanya bikin ini. Lalu aku cerita soal lagu. Dan emang bener ya. Maksudnya semua marketing yang baik berawal dari kejujuran aja dan kegelisahan kan. Storytelling kan. Lagu Jika Bersamamu aku dapetin dari Anissa karena katanya tiap dia pulang habis capek kerja, dia mau ngecas energinya dengan meluk aku. Itu aku jadiin lirik. Dan itu jadi ngomongin kan. Baru ya tadi lewat di TikTok di FYP ku. Kayak gila si Radit bikin lagu ini karena istrinya gitu. Tapi itu kan currency percakapan itu kan terjadi karena kita yang ngasih tahu bahwa memang itu. Betul. Nah, kalau tadi dibicarakan soal sadar nggak bahwa itu marketing apa segala macam, kesadaranku hanya di berapa banyak percakapan yang bisa aku kasih untuk orang ketika aku bikin project ini. Kesadarannya di situ. Bukan di pemasarannya, bukan kayak gue mau marketing ini, bukan. Tapi gue mau ngasih sesuatu untuk dibicarakan deh gitu. Oke, I give you something to talk about. Yes, gitu. Nah, makanya cara aku menceritakan bukunya, cara aku menceritakan lagu-lagunya, main di sekolah anak, which is semuanya beneran ya, faktual terjadi. Itu aku bicarakan terus gitu. Bisa dibilang ini buku lo yang paling personal nggak sih? Walaupun gue tahu Koala Kumal, si Ubur-ubur, si Kambing Jantan, terus zaman lo kuliah dulu kan di Adelaide ceritanya, catatan harian Pelajar Bodoh. Itu si Kambing Jantan kan ya pertama kali. Itu kan memang itu personal juga. It's like personal artinya pengalaman pribadi. Yang kau tuangkan lagi. Ada yang bentuknya seperti catatan harian, ada yang bentuknya sudah dibuat cerpen-cerpen, esai gitu ya. Gue agak relate tuh di situ karena sejauh ini juga buku-buku gue lebih ke esai pendek dari apa yang aku alami dan yang aku observe gitu. Betul. Tapi yang ini sangat pribadi karena sekarang keluarga masuk semua, orang tahu ada keinginan seorang bapak di situ yang ingin tampil supaya anaknya lihat gitu kan. Ini kan pertumbuhan karakter Raditya Dika berubah. Yang tadinya si pelajar, terus si Jejaka Jatuh Cinta dan Jejaka Jatuh Cinta dan Patah Hati terhebat kan? Segala macam itu, and then now kepala keluarga yang menghidupi keluarganya tapi di sisi lain juga ingin terlibat dalam kontribusi tumbuh kembang anak di mana saya pengen anak saya ngeliatnya papa berani, gue juga harus berani. Iya betul. Bisa nggak dibilang ini paling personal? Karena ini keluarga itu semua nih. Si Anissa mau ngecharge energi, peluk itu kan everything about your family ada jadinya. Ya inspirasi kan datang dari kehidupan sehari-hari ya. Dan aku selalu bilang bahwa karya itu bukan kita ciptain, tapi kita tangkap, kita dokumentasiin. Itu semua hasil dari jurnal yang kutulis setiap hari kan. Anissa minta peluk, tampil di sekolah anak, kan tiap hari aku rapi punya jurnal itu. Ketika aku bikin ini, aku tinggal ngambil-ngambil itu aja. Bahwa ini berangkat dari hal yang personal dan jujur dan tulus, which is memang semua karya seharusnya kayak gitu menurutku. Tapi ceritanya ini fiksi. Ceritanya fiksi ya. Nah itu yang kemarin tuh orang habis baca tuh. Putri itu kan ada Timun dan Putri nih istrinya. Itu pasti Anissa banget. Itu adalah impian Raditya Dika punya istri kayak gini. Terus Jelita tuh pasti si ini. Itu semua fiksi sih. Semua cerita di sini fiksi. Itu udah pure hayalan ya? Itu pure hayalan. Tapi memang bahan bakunya dari kegelisahan personal dan kejujuran yang aku coba tulis aja gitu. Bicara soal karya Timun Jelita ini dalam bentuk buku. Tahun lalu lo sempat bilang seneng banget punya istri seperti Anissa karena dia mengerti ketika punya suami yang cuma masuk ruangan terus kayak ngelamun. Karena itu benar-benar tahun lalu ya? Benar-benar setahun ya kita persis. Seru. Itu juga lo belum ulang tahun waktu itu. Abis show terus lo bilang tapi gue harus balik Jakarta dulu. Nanti mau balik lagi buat ulang tahun dan tahun baru. Benar. Iya kan? Betul. Jadi gue inget lo bilang iya karena Anissa itu orang yang bisa ngertiin gue. Punya suami yang cuma masuk ruangan ngelamun terus memandang, ngelamun gitu. Ini kerjanya apa sih suaminya? Nah Anissa bisa mengerti itu gitu kan ya. Ini kita balik ke Timun Jelita ini. Ketika akhirnya terpantik harus ada pramusajinya nih. Buatlah si buku. Masuk ke ruangan itu lagi. Itu. Atau ini lebih cepat karena udah ayo cepetan cari aja pramusaji, ini lagu udah ada gitu. Wah ini kacau sih. Ini lagu itu ada belasan sebenarnya dan hampir tiap hari aku bikin. Jadi tiap hari itu aku ngilang tuh artinya aku nggak di dunia ini tuh. Udah ngelamun, udah ini, udah itu, disuruh tidur sama Anissa tapi nggak masuk kamar. Ngapain tuh? Bengong aja di ruang kerja.
pegang gitar kadang-kadang, terus ngerekam di DAW, kalau aku pakai Reason, DAW-nya, terus ngerekam, main gitar, terus Anissa manggil baru masuk gitu. Jadi aku ngaco sih. Ini tadi Anissa mau main kan, cuma kan dia lagi nggak enak banget. Lagi nggak enak perut. Nggak enak perut. Cuman kalau dia bisa cerita ya, ini kayaknya yang paling aku ngaco. Arti ngaco tuh paling aku disconnected dari semua hal yang ada di dunia itu di project ini. Ini bener-bener gila banget. Karena tadi kan cuma 6 bulan. 6 bulan belasan lagu, 1 buku, 8 bab. Belum lagi rekaman, produksi kan? Nulis lagu aja udah berapa lama? Belum lagi ke luthier gitar. Beresin ini, beresin itu. Belum lagi digodain Mas Pongki kan? Lihat deh. Dengan gitar-gitar. Lihat deh gitar ini. Belum lagi mau ganti pick up lah, mau apa lah. Hari ini humbucker, besok mau yang beda lagi gitu kan. Wah tuh curhat tuh kayaknya. Banyak mau tuh kayaknya. Ya, bener. Jadi emang aku disconnected banget selama 6 bulan. Tapi lagi-lagi Anissa Aziza, istriku itu kayaknya dia emang paling paham. Dan sebenarnya dia adalah pembaca pertamaku. Dia adalah pendengar lagu pertamaku. Karena semua yang aku ciptain aku ngomongnya ke dia. Hampir semua inspirasi lagu-lagu itu datangnya dari dia, kehidupan kita pribadi gitu. Ada yang suatu hari aku habis berdua sama dia. Kita tuh kadang suka ngedate berdua. Karena kangen aja, pacaran yuk, bahasanya pacaran. Lalu udah nikah kan? Yang kalian makan sushi lah, yang apa. Ketahuan kan gue follower banget gitu. Makan apalah, suap-suapan lah, apa gitu. Suap-suapan. Ada kan, kau disuap-suapin makanan Jepang itu. Iya. Nah aku tuh kadang nggak tahu dia diem-diem ngerekam kan. Tahu tuh dia posting aja itu. Nah cuman ya. Dan harus repost ya, biar aman rumah tangga. Biasanya sih. Kok cuma dilihat gitu. Tapi artinya pas aku pulang berdua sama dia, aku mikir, gue kan orang introvert banget ya, nggak punya temen ya. Kemana-mana kok sama dia gitu ya. Akhirnya pas pulang sama dia aku ambil gitar, terus yang aku bikin depannya tuh, memang aku orangnya begini, tidak punya teman, aku suka sendiri. Tapi semenjak ada kamu aku jadi, itu gara-gara dia juga. Artinya kehadiran dia itu membuat inspirasi yang nggak terbatas buat aku gitu. Meskipun ujung-ujungnya disconnected ya. Tapi dia paham itulah serunya sih menurutku gitu. Kalau lagi disconnected itu berarti Raditya Dika lagi ada di dunia lain gitu ya? Aku di dunia lain. Aku udah nggak di sini aku. Udah hilang aku. Karena khayalannya jauh sekali gitu kan. Anak-anak ngerasa itu? Kan aku selalu ada punya waktu ya buat dongeng, buat apa. Tapi kalau memang lagi tidak sama anak ya anak-anak kerasa. Terutama Alea ya, anakku yang paling gede. Baru aja kemarin dia cerita ke mamanya. Papa itu kenapa ya kalau kerja nggak pernah ajak aku deh. Sedih nggak sih? Sedih banget. Nah gara-gara itu aku ajak dia ke book launching kemarin. Kalau Aca, anakku yang paling kecil itu kan profesor. Iya, si Prof Aca tuh moody kan. Kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak gitu. Cuman Alea tuh kayak, kok papa nggak pernah ajak aku ya gitu. Akhirnya aku ajak kemana-mana gitu. Mulai aku ajak lah, aku tawarin, papa kerja mau ikut nggak apa segala macam. Nah, kadang aku ngerasa aku butuh waktu buat mereka juga sih memang. Karena project ini memang segitu menyita waktu dan imajinasi. Kadang kalau lagi jalan aja, aku juga disconnected tuh kadang-kadang ngelamun tuh. Si asistenku si Nurul tuh suka ngerasain tuh. Lagi kita di mana gitu ya. Kita lagi apa, mau ngapain tuh kadang-kadang aku lagi bengong tuh. Kita bukannya ini ya Nurul gitu. Bukannya ini Bang gitu. Jadi kayak aku suka nggak nyambung gitu. Gara-gara keseringan ngelamun. Iya, karena sedang mengembangkan karya ini kan pada saat itu. Nah, sekarang udah so much better karena udah jadi kan. Karyanya udah jadi, semua udah beres. Jadi udah better lah gitu. Maksudnya aku udah bisa napak lah gitu. Udah bisa napak? Betul. Ngaruh nggak dengan tahun lalu pas kita syuting kau minta kopi sampai 3 gelas? Oh emang iya? Iya. Sekarang gitu? Minum teh. Apa nih yang berubah? Oh jamnya. Oh jam. Okay. Karena kita kan waktu itu ngobrol pagi. Sore ya? Sore. Pagi. Nggak pagi. Masa sih? Malamnya show, pagi ke sini kan? Iya benar pagi. Oh iya. Karena cut off minum kopiku jam 12 siang. Oh. Sebelum jam 12 siang aku minum kopi banyak aja udah. Begitu jam 12 sampai sekarang masih juga. Walaupun nggak boleh ya. Iya. Sama dokter. Iya. Tapi ada GERD. Iya, tahun lalu juga ngomongnya gitu. Iya. Itu paling nggak bisa. Belum insaf ya soal itu ya. Insaf 2 minggu. Bilang ke Nurul pokoknya aku nggak mau minum kopi lagi. Jangan pernah pesanin aku. Iya Bang. 2 minggu kemudian, ini dong 1 dong pesanin. Iya.
Terus dia udah ngerti aja udah. Iya. Iya, jadi kalau udah jam 12 siang, udah lewat itu aku ngeteh biasanya. Lu ntar gue ajarin minum mushroom coffee ya. Jadi dia tuh Mushroom coffee? Iya. Jadi Mushroom dia itu, jadi emang harus organik sih. Supaya apa? After minumnya itu breakdownnya tuh nggak parah gitu. Crashnya nggak parah. Ini sudah saya buktikan, Cia. Ini gue nggak jualan ya, tapi ya gitulah. Ntar Siap. Gue kasih tahu. Oke, karena decaf kan nggak enak rasanya. Decaf memang tidak enak, iya. Tapi itu paling ngebantu sih. Iya, nah ini nggak decaf, dia calf gitu. Cuma dibantu oleh si medicinal mushroomnya. Medicinal mushroom. Iya, menarik. menyenangkan kan ya? Menarik. Oh mungkin buat judul kedua, abis timun, jamur. Betul, jamur obat ya. Itu judul band yang kedua, betul. Setelah udah mendingan, udah bisa napak, udah nggak disconnected lagi, itu terjadinya kapan? Setelah buku ini submit, seperti tahun lalu kita pernah cerita, harus ada tenggat waktu, Mbak. Buku serahkan dan jangan pegang-pegang lagi. Betul. Biarkan editor dan penerbit bekerja. Betul sekali. Pada saat itu berubah disconnectednya kembali ke dunia. Pada saat dia naik cetak, aku udah memutus semua soal Timun Jelita ini. Karena pas dia naik cetak, lagu sudah kelar produksi. Iya. 4 lagu sudah, 1 buku juga sudah. Cari penyanyi gimana waktu itu? Cari penyanyi aku cari di internet. Jadi aku nyari di Reels sama TikTok. Tempat kau nongkrong sehari-hari ya? Betul. Ketemu satu penyanyi bersuara bagus menurutku ya. Enak suaranya, empuk ya. Terus aku minta Nurul DM dia, tawarin mau nggak. Terus dia merasa itu penipuan. Iyalah, aku juga kalau di DM, saya dari tim Radio penipu, blok. Kalau aku juga gitu, pasti kok ngaku-ngaku. Untungnya kita ada mutual friend yang dia bisa konfirmasi kan. Oke. Si Nurul tuh asistennya Raditya Dika bukan? Ya benar gitu. Akhirnya ketemu, kita ngobrol. Ya ada satu dua kali kita saling review lah, kira-kira kerjasama enak kayak gimana, kira jadi si rekaman. Artinya Timun Jelita ini sekarang berupa band atau duo enggak? Atau bisa berubah format untuk kamu bermusik untuk live-nya? Iya. Hanya duo band sih. Tapi kalau tampil ya kita ada additional. Iya. Tapi berarti duo kan ya? Kayak Roxette juga duo, ada bandnya pasti. Bener. Jadi ini duo. Aku kemana-mana bilang aku dan dia sih. Artinya per kontrak kah si penyanyi ini, jadi bisa ganti penyanyi, misalnya nanti suatu musim penyanyinya mau laki-laki misalnya, atau apa, bisa begitu juga? Terbuka untuk kesempatan itu atau? Jujur aku belum bayangin sejauh itu sih, karena kebetulan memang di Timun Jelita kan penyanyinya memang cewek, Jelita itu kan memang perempuan. Apakah nanti akan berubah atau apa, aku juga belum tahu, aku nggak ngerti. Apakah bisa ini IP bisa disematkan ke mungkin gitaris lain dan penyanyi lain, mungkin aku juga belum tahu. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Mungkin gitaris lain dan penyanyi lain, mungkin aku juga belum tahu. Tapi tujuanku sih sebenarnya pengen manggung sih sebenarnya. Kamunya pengen manggung. Akunya pengen manggung, pengen on stage. Jadi, tapi kan ketika ini udah jadi karya ya Dika, kayak Yovie and the Nuno kan Yovinya nggak usah ikut manggung, lagu-lagunya tetap. Oh gitu ya? Iya dong. Mas Yovie pernah nggak main itu berarti? Sering. Oh gitu. Sekarang udah nggak ya Bapi ya? Yovie and the Nuno udah nggak ada Yovinya kan? Mas Yovie udah resign. Resign.
dari Nuno. Tapi nama Yovie Nuno jalan gitu. Iya. Kahitna pun dia udah nggak main ya sekarang ya karena sejak jadi staf khusus ya, gue lupa namanya. Iya, Pak Presiden itu. Iya, sejak itu. Jadi sekarang juga kalau kita lihat Kahitna udah nggak Yovie nggak main lagi. Iya. Tapi apakah Kahitna berhenti? Enggak, Bener. gitu jalan. Make sense sih. Iya kan? Memperlakukan ini sebagai sebuah IP aja kan. Toh lagunya juga udah ada. Dan gitu it's kan. possible. Iya. Mungkin kalau kita bicara ini jauh sebelum zaman pandemi, ketika yang namanya work from home aja sesuatu yang asing gitu ya, mungkin susah nih bisa Bener. terrealisasi. Bener. Thanks to pandemi ya. Bener. Cuman persoalannya adalah, kan aku pengen banget manggung sebenarnya ya, bawain lagu-lagunya Timun Jelita. Pengen banget tuh manggung. Cuma aku lupa, manggung itu biasanya weekend. Acara musik. Iya. Weekend itu saya stand up mulu. Iya. Nggak putus-putus. Iya, jadi Ya itu dilema yang aku hadapi sekarang. Karena jadi kita harus memang, milih. Kalau milih sih sudah pasti stand up kalau milih ya. Karena itu yang memang dari dulu dilakuin dan kita ada komitmen sendiri sama tim kan. Udah panjang gitu. Kalau harus milih sih pasti stand up. Makanya nih aku lagi mikir-mikir nih gimana ya caranya, apa aku mainnya tiap weekdays apa gimana gitu sih. Jadi belum Tahu pemecahannya kayak gimana. Karena tawaran udah ada soalnya. Iya, iyalah. Iya. Tawaran udah ada dalam arti tawaran untuk tur kah yang nanti akan ditangani oleh teman-teman Ekresa juga, Iya. ataukah tawaran dalam arti one off dari klien gitu, korporat one off. Ada bisa nggak main di sini gitu. Seorang Raditya Dika mau ngambil tawaran one off karena setauku kamu kan all rounder mikirnya, harus dengan sistem gue, Bener. cara gue. Itu benar. Iya kan? Nah, Karena belum terjadi, jadi aku belum kebayang. jadi belum bilang iya. Kebetulan karena jadwal kalau itu. Jadi udah mental duluan karena jadwal. Tapi kan karena aku belum nyobain nih. Iya. Kan aku bikin stand up sendiri kan, Iya. memang karena aku pernah nyobain stand up diundang orang, terus banyak nggak puasnya. Makanya aku bikin sendiri. Nah kebetulan ini aku belum ngerasain, jadi diundang puas atau tidak aku belum ngerasain. Tapi kalau aku willing buat nyoba, iya aku willing buat Willing nyoba. to try? Iya. Ayo siapa yang berhasil pertama kali mengundang Raditya Dika korporat, dia membuka diri. Kalau Betul. tanggalnya pas, kau berarti Timun Jelita. Betul. Kalau manggung pertama sih kita udah, tapi di acara book launching kan. Oh iya, oke. Dan itu pun aku juga terlibat kan. Tapi kan itu kan acaramu sendiri Iya. hitungannya tetap Iya. kan? Ya meskipun yang ngelola penerbit ya. Iya. Tapi kan aku juga terlibat jauh tuh, kayak gimana flow-nya, gimana apa gitu sih. Kita mundur sedikit ya. Ini kan Siap. berarti 6 bulan yang lalu baru mulai penulisan dan Baru segala mulai. macam ya kan. Dan cari si penyanyi dan workshop dan rekaman dan ini dan ono dan apa segala macam. Kapan sih yang syuting catatan harian menantu Sinting itu dilakukan? Aku tuh sangat buruk soal tanggal ya. Oke, tahun lah. Makanya ada Nurul nih. Januari apa? Januari tahun ini. Januari tahun ini, 2024. Itu syuting days-nya berapa hari? 40. 30. Jadi pulang dari podcast di sini, liburan sama keluarga, pulang langsung syuting. Kayaknya ya. Ya. Oke, belum ada si Timun ya di sini. Belum. Jadi cuma Sama mikir, sekali. Iya, jadi benar-benar Belum. hanya mikir, gue mau main film lagi yang tidak ada, bukan gue yang nulis. Bener. Produksi juga bukan gue. Bukan, Pak Sunil yang direct. Gue murni. Murni hanya main. Iya, murni hanya Film main. Batak, betul. Oke. Gue mau nanya itu. Kenapa kau mau main film itu jadi si Sahat? Sahat, betul. Yang Pangoloi adalah Purba. Pangoloi Purba, yang adalah filmnya keren. Aku nonton gitu ya. Iya. Cuma kok seorang Raditya Dika mau main film itu di mana ada beberapa pertanyaan gue ya, karena Iya. tadi kan kita dari sisi bapak, Iya, kau mau betul. anakmu lihat gitu kan. Betul. Ini kan ada sisi di mana harus acting ya sayangnya, anak-anak kalau Acting. nonton acting bermesraan dengan orang lain. Oh ya, adegannya cukup panas lagi Cukup ya. lah, Iya. untuk orang yang nggak nyangka itu akan keluar dari seorang Raditya Dika. Iya, Apa iya. yang bikin sampai akhirnya, oke, gue mau. Dikasih acting coach juga, 2 orang lagi acting coachnya. Acting, dan masalahnya kau actingnya pakai bahasa Batak juga. Iya. Tiba-tiba ngomong sama mama, Yes. bisa marhata Batak kau. Iya, gitu kan. betul. Yang adalah you never speak Nggak Batak pernah ever sama kan. sekali. nggak Dalam pernah hidupmu. sama sekali. Ke orang tua juga nggak pernah kan. Nggak pernah. Pas lagi ada syuting adegan-adegan gitu, dia juga di lokasi. Di Anissa. Itu Jadi- membuat kamu merasa lebih tenang nggak? Dan kedua, kita nggak ngeluarin duit loh ini. Ya, Ya, sama kan itu duit orang loh yang kita Iya. pakai buat terbitin semua buku ini. Iya, benar. Iya kan? Laku adalah currency-nya. Iya, kalau kita bicara Iya, currency ya. iya.
laku adalah nilai tukarnya gitu. Mau sejauh mana lo memperjuangin ini terbit gitu kan.